Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita, sekaligus damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hidup kita, di tengah ibadah ini, di dalam hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, memimpin hidup rohani kita sampai kepada penyembahan yang tertinggi. Puji Tuhan, sebelum kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan, yang memang dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, maka malam ini saya juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Gereja Pantekosta Tabernakel, di mana kita berada di bawah naungan Gereja Pantekosta Tabernakel, dan Gereja Pantekosta Tabernakel sudah lahir 50 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah hari ulang tahun daripada Gereja Pantekosta Tabernakel, jaya terus, maju terus, untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, dan juga hamba-hamba Tuhan AMB GPT se-Indonesia, mulai dari PD1 sampai PD7, Tuhan kiranya memakai dalam urapan yang luar biasa untuk membawa pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, dan ukurannya tidak bergeser sedikit pun, supaya kita tepat dan berada di dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya sebagai doa dan kerinduan kita saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Segera kita kembali membaca firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga. Kita masih berada di ayat yang ke-9. Untuk saya tidak tahu sudah seri keberapa ini ayat yang ke-9 ini. Puji Tuhan, saya tidak menghitung, saya lupa. Tetapi tidak mengapa, kita kembali membaca ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Puji Tuhan. Hai suami-suami. Hai suami-suami. Terus? Kasihilah istrimu. Ya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan, suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu mengasihi istrinya dengan benar, sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Inilah nasihat firman yang harus diterima oleh seorang suami dengan segala kerendahan hatinya, meskipun memang sang suami adalah seorang kepala dalam hubungan nikah dan rumah tangga. Puji Tuhan, saudara. Pelajaran yang baik bagi seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita temukan dan selanjutnya kita pelajari dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, terus kasihilah istrimu, ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya, terus untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Bagian kedua, kembali dikatakan suami harus mengasihi istrinya untuk yang kedua kali. Terus sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Terus sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya, di sini kita lihat dinyatakan sebanyak 2 kali, yakni 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Hal yang pertama
Kembali saya katakan ayat 25 sampai dengan ayat 27 telah disampaikan untuk beberapa seri. Sekarang kita kembali memperhatikan hal yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29, baca kembali. Demikian juga suami Ya. harus mengasihi istrinya Kembali untuk yang kedua kali, di sini dikatakan suami harus mengasihi istrinya terus. sama seperti tubuhnya sendiri. Iya, puji Tuhan. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Berarti siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Baca dulu ayat 31. Mengapa demikian? Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan Ya. meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya, Ya. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Sebab ayat 21 ini, sebab antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging, sudah menjadi satu tubuh. Sehingga ketika suami mengasihi istrinya, sama seperti mengasihi dirinya sendiri, karena kedua-duanya sudah menjadi satu tubuh, satu daging. Kristus adalah kepala, dialah suami yang kita kasihi. Sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, istrinya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang pertanyaannya, apa alat yang digunakan sebagai sarana yang mempersatukan? Kita akan temukan jawabannya di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan ayat 24. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, Ya, dibangunnyalah seorang perempuan. dibangunnyalah seorang perempuan, terus Lalu dibawanya kepada manusia itu. Terus? Lalu berkatalah manusia itu, ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan Terus? daging dari dagingku. iya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sudah jelas. Ini menunjuk kepada kesatuan. Terus? Ia akan dinamai perempuan Terus? sebab ia diambil dari laki-laki. Terus? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya Kembali dan dikatakan ibunya meninggalkan ayah dan ibunya, terus? dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu Ya. daging. Jadi sarana yang digunakan sehingga antara suami dengan istrinya menjadi satu adalah salib Kristus. Salib di Golgota. Jadi supaya antara suami dan istri itu menjadi satu, sarana yang digunakan sebagai alat pemersatu adalah salib Kristus. Tidak ada lagi sarana yang lain. Amin. Puji Tuhan. Perempuan dibentuk dari satu. Sebab di sini dikatakan perempuan itu dibentuk dari salah satu tulang rusuk Adam. Hal ini merupakan gambaran dan bayangan ketika Yesus Kristus disalibkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Ketika Allah mengoperasi Adam untuk mengambil salah satu tulang rusuk untuk membentuk perempuan itu merupakan gambaran dan bayangan daripada salib Kristus, salib di Golgota yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus anak Allah 2000 tahun yang lalu. Amin. Puji Tuhan. Sehingga setelah perempuan itu terbentuk, setelah perempuan itu dibentuk dari salah satu tulang rusuk Adam, berkatalah Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, ini sudah berbicara tentang kesatuan. Mereka sudah menjadi satu. Sedangkan Yesus Kristus adalah Adam yang akhir. Menjadi roh yang menghidupkan menurut ayat yang lain. Amin, saudaraku. Matius, kita baca dulu Matius pasal 19. Ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Perceraian. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya, Bersatu dengan istrinya, terus sehingga keduanya Ya. itu menjadi satu daging. keduanya antara suami dengan istri sudah menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, Ya. melainkan satu. Ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak Ya. boleh diceraikan Puji manusia. Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kita harus mengetahui dengan pasti bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Baik itu dosa kejahatan, baik itu dosa karena tipu dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Jadi kita harus mengetahui dengan pasti, bukan saja orang yang sudah menikah, tetapi kaum muda remaja juga harus mengetahui dengan pasti apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Baik itu karena dosa kejahatan dan kenajisan, maupun kecemaran-kecemaran yang lain.
Sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Sudah dipersatukan oleh salib Kristus. Salib dijual juta 2000 tahun yang lalu. Jelas kita harus menghargai korban Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus. Saudara, puji Tuhan. Nah, sekarang syarat memikul atau bersatu dengan istrinya. Puji Tuhan, kita baca. Syarat memikul salib atau bersatu dengan istrinya, tulis saja. Laki-laki sebagai suami akan meninggalkan ayah dan ibunya. Tadi sudah dikatakan begitu ya. Jadi seorang laki-laki atau sebagai seorang suami akan meninggalkan ayah dan ibunya. Puji Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya. Terus? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, laki-laki atau sang suami akan meninggalkan, kembali di sini dikatakan, laki-laki atau sang suami akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya, laki-laki harus meninggalkan segala milik kepunyaannya atau segala yang paling berharga. Dengan demikian, seorang suami dapat mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Meninggalkan segala ego, meninggalkan segala keakuan, segala sesuatu yang berharga di dalam dirinya, itu harus dilepaskan dulu. Maka nanti suami dengan istri bisa menjadi satu daging, satu tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ya, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kita harus rukun bersama, saudara. Amin. Puji Tuhan, sebagaimana Tuhan memperhatikan kita, kita juga harus memperhatikan nasihat yang baik ini. Kita semua sudah menerima yang baik dari Tuhan. Junjung tinggi itu, perhatikan. Hargai perhatian Tuhan. Kita semua sudah diperhatikan. Hormati itu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Hormati perhatian Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangi lagi ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus terus? Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Terus? tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus anak Allah. Rela meninggalkan bapaknya dan rumahnya di surga. Pendeknya, Yesus anak Allah rela meninggalkan segala milik yang paling berharga yang dia punyai. Rela dia tinggalkan segala sesuatunya. Dia menyangkal segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Inilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang harus dimiliki oleh seorang suami. Tetapi juga kita bersama-sama supaya kita hidup rukun bersama, sama satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Ini harus diperhatikan. Jangan lupa. Seringkali kita lupa. Digeser lagi kepada keinginan-keinginan yang tak suci. Itu tanda bahwa lupa lagi. Biarlah kiranya kita tetap mengingat pelajaran dari hari Minggu kemarin. Lewat ibadah raya Minggu. Seorang imam besar Yosua harus mengenakan serban tahir. Dan di depannya ada patam atau pelat emas terukir di dahinya. Jadi pikiran ini tetap berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja, mempelai pria surga. Puji Tuhan. Sebab itu, itulah sebabnya di sini katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang harus dimiliki oleh seorang suami dan juga kita miliki bersama-sama supaya kita hidup rukun bersama-sama. Amin, saudaraku. Tidak rukun bersama-sama berarti tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Menyakiti tidak saja dalam bentuk pukulan tetapi juga dalam bentuk batin. Pikiran, perasaan dan lain sebagainya. Dapat dipahami, saudara? Sadarilah. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Terus? Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian
Sebagaimana anak tadi telah meninggalkan bapaknya dan rumahnya di surga, lalu turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Selanjutnya di sini dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Singkatnya, Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga, telah mengalami dan merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh manusia, mempelai perempuannya. Sama artinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau dia mengalami dan merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh manusia, sama dengan mengasihi dirinya, mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Dengan demikian, sangat jelas sekali bahwa salib adalah sarana untuk mempersatukan antara suami dengan istrinya. Tidak ada cara yang lain. Maka kita harus terhubung langsung dengan salib. Sidang jemaat di tengah ibadah dan pelayanan harus terhubung langsung dengan salib. Sidang jemaat tidak boleh merasa aneh terhadap salib. Sidang jemaat tidak boleh merasa tersakiti oleh salib. Sidang jemaat tidak boleh merasa bahwa salib itu menjadi suatu perkara yang aneh. Tetapi justru kita harus menyatu dengan salib, mengena dengan salib, terhubung langsung dengan salib. Teristimewa imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pemimpin sidang jemaat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah untuk menuju salib. Kita harus mengena dengan salib. Amin, saudaraku. Bukan saja para pelayan Tuhan, tapi sidang jemaat di tengah ibadah harus mengena dengan salib. Sebab itu jangan suka bersungut-sungut dan jangan suka lari dari apa yang kita alami. Hadapi saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, langkah-langkah untuk menuju salib, dalam kurung mengena dengan salib. Yang pertama, tadi sudah dibaca ya. Yang pertama, mengosongkan dirinya sendiri. Pada ayat 7. Mengosongkan dirinya sendiri. Kosong sama dengan nol, sama dengan tidak berisi. Artinya tidak bermegah terhadap segala sesuatu yang dia miliki. Jadi kosong sama dengan nol, sama dengan tidak berisi. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah tidak bermegah terhadap segala sesuatu yang dia miliki. Berarti mempunyai seolah-olah tidak mempunyai. Jadi sekalipun ia mempunyai, tapi seolah-olah ia tidak mempunyai. Sama artinya juga dengan kata lain menghampakan diri. Menghampakan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan telah disampaikan pada minggu yang lalu. Sekarang yang kedua. Langkah yang kedua, mengambil rupa seorang hamba atau menjadi hamba. Langkah yang kedua supaya kita mengena dengan salib atau menyatu dengan salib. Langkah yang kedua mengambil rupa seorang hamba atau menjadi hamba. Kita lihat dulu pelajaran mengenai hamba di dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan dan hamba. Tuan dan hamba. Baca. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba? Ya, Tuhan yang mempunyai seorang hambanya, terus yang membajak atau menggembalakan ternak baginya. Kemudian hamba ini membajak, menggembalakan ternak, terus akan berkata kepada hamba itu. Apakah Tuhan itu berkata sesudah ia membajak dan menggembalakan ternaknya terus? Setelah ia pulang dari ladang, Ya. mari segera makan. Apakah Tuhan itu berkata seperti itu? Ayat 8. Bukankah sebaliknya? Iya. Ia akan berkata kepada hamba Sebaliknya, Tuhan tidak akan pernah berkata seperti itu kepada hambanya. Sebaliknya, terus sediakanlah makananku. Sediakanlah makananku, terus ikatlah pinggangmu. Kemudian dan ikatlah pinggangmu, layani aku, terus sampai selesai aku makan dan minum. Itu loh ya, saudara. Itu harus dipahami oleh seorang hamba loh, saudara. Amin. Jadi tidak boleh hanya tampil-tampil tapi tidak mengerti soal hamba. Sebagai seorang pemimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, pemain musik, multimedia, semua harus mengerti tentang hamba. Terus? Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah, terus?
Adakah ia berterima kasih Adakah kepada Tuhan hamba itu berkata terima kasih kepada hambanya terus? karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya, terus Demikian jugalah kamu. demikian jugalah kamu. Saya dan saudara. Terus Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, apapun yang dipercayakan, tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sampai detik ini, terus hendaklah kamu berkata, hendaklah kita berkata bersama-sama terus. kami adalah hamba-hamba yang Kami tidak adalah berguna. hamba-hamba yang tak berguna. Terus Kami hanya melakukan apa yang selanjutnya kami harus kita juga lakukan. harus berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kalau kita mengerti tentang hamba, maka yang harus kita katakan adalah kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan. Singkatnya, sekalipun berada di dalam keadaan berjerih payah dan berjerih rela, karena melakukan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhannya kepadanya, namun seorang hamba tetaplah berkata, yang pertama, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang melayani Tuhan, mau tidak mau harus mengatakan seperti ini. Kalau belum belum mampu mengatakan ini, belum siap melayani, ya mungkin tidak bisa mengatakan ini. Tapi kalau sudah mau melayani Tuhan, harus seorang hamba harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Siap atau tidak siap, kalau seorang pelayan Tuhan sudah dipercayakan tugas pelayanan, dia harus mengatakan di hadapan Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, titik. Artinya, seorang hamba tidak pernah merasa berjasa. Seorang hamba tidak boleh merasa berjasa seberapa banyak dan seberapa besar yang telah dikorbankannya. Segala jerih payah, jerih lelahnya di tengah ibadah dan pelayanan. Mengerjakan tugas yang dipercayakan. Seorang hamba tetap berkata, kami adalah hamba yang tak berguna. Artinya seorang hamba tidak pernah merasa telah berjasa setelah sekian banyak pengorbanan, setelah sekian lama berkorban. Tidak pernah merasa berjasa. Amin. Puji Tuhan. Jangan saudara nanti lalu taruh di WA. Aduh, banyak sekali korban-korbannya di gereja ini. Dia bukan hamba. Berarti dengan kata lain dia menempatkan dirinya Tuhan di bumi. Karena dia Tuhan di bumi, maka dia tidak bisa layak di dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita mau merendahkan diri menjadi hamba, nanti layak di dalam kerajaan surga. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan akan direndahkan. Puji Tuhan. Kemudian pengakuan yang kedua, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perkataan yang kedua dari seorang hamba adalah kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, seorang hamba bekerja melakukan tugasnya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan keuntungan, serta tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Amin, saudaraku. Jadi perkataan yang kedua dari seorang hamba adalah kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah seorang hamba bekerja melakukan tugasnya tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan keuntungan serta tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Maukah saudara menghambakan diri kepada Tuhan? Kalau sudah melayani Tuhan, mau tidak mau, dua pernyataan ini harus kita ungkapkan di hadapan Tuhan, tetapi bukan dengan mulut saja, langsung praktek di tengah ibadah dan pelayanan. Tapi ada saja saya lihat pelayan Tuhan yang tinggal di rumah gereja. Habis minum, tinggalkan gelas. Habis makan, taruh piringnya begitu saja. Ini bukan sifat hamba. Belajar lebih dewasa. Ya, belajar lebih dewasa. Puji Tuhan. Intinya seorang hamba tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri selain daripada tuannya sendiri. Dalam bahasa Yunani disebut dengan doulos. Amin, saudaraku. Jadi intinya seorang hamba tidak mempunyai hak
atas dirinya sendiri, selain daripada Tuannya sendiri. Dalam bahasa Yunani disebut doulos. Tuhan dari hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hamba Tuhan, sebab sekalipun ia adalah anak, namun ia taat kepada kehendak Allah Bapa. Itu bukti bahwa dia adalah hamba Tuhan. Yesus Kristus adalah hamba Tuhan, sebab sekalipun ia adalah anak, namun ia taat kepada kehendak Allah Bapa untuk melakukan dua hal sesuai dengan ayat 7 tadi. Satu, membajak ladang. Dua, menggembalakan ternak. Coba baca ayat 7. Dipercepat. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba Ya. yang membajak atau menggembalakan ternak Nah. baginya, Terus, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. puji Tuhan. Jadi sekali lagi Yesus Kristus adalah hamba Tuhan, sebab sekalipun ia adalah anak, namun ia taat kepada kehendak Allah Bapa. Amin. Untuk melakukan dua hal sesuai dengan ayat 7, yakni satu, membajak ladang. Dua, menggembalakan ternak. Menggembalakan ternak. Puji Tuhan. Tentang membajak ladang. Tentang membajak ladang. Saudaraku, kalau tugas seorang hamba membajak, kalau tugas dari seorang hamba membajak, berarti hidup dari gereja Tuhan adalah ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Itu hubungan timbal baliknya. Kalau tugas seorang hamba membajak, berarti hidup dari gereja Tuhan, anak Tuhan adalah ladangnya Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9. Rasul Paulus berkata, kami adalah rekan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tanda apabila ladang atau kehidupan gereja Tuhan telah dibajak. Tanda apabila ladang atau kehidupan dari gereja Tuhan telah dibajak. Kita lihat dulu pelajaran itu dari Yesaya pasal 11. Puji Tuhan. Semoga tanda bahwa tanda apabila ladang atau kehidupan dari gereja Tuhan telah dibajak. Yesaya pasal 11 ayat 1. Kita belajar dari sini ya. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita semua adalah ladangnya Tuhan. Hati ini adalah ladangnya Tuhan yang memang harus digarap, dikerjakan oleh Tuhan sendiri sebagai hamba Tuhan. Dia telah melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Bahwa ladang Tuhan telah dibajak. Hati ini telah dibajak. Digarap, dikerjakan oleh Tuhan. Kita belajar dari Yesaya pasal 11 ayat 1. Demikian firman Puji Tuhan. Raja damai yang akan datang. Ya. Suatu tunas akan keluar dari Ya. tunggul Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Bagian A. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Itu menunjuk pribadi Yesus Kristus. Seorang yang lemah lembut dan rendah hati sesuai dengan Injil Matius 11 ayat 29. Yesaya 11 ayat 1 bagian A, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Jelas itu menunjuk pribadi Yesus Kristus anak Allah. Amin, saudaraku. Dia adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati sesuai dengan Injil Matius 11 ayat 29. Saudara, tunas yang keluar dari tunggul Isai sangat lembut sekali. Tunas yang keluar dari tunggul Isai tersebut sangat lembut. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kehidupan kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan semakin hari semakin lemah lembut. Semakin hari semakin rendah hati. Tadi sudah kita angkat pujian sebagai pengakuan hidung pujian yang keluar dari mulut kita ini sebagai pengakuan dari dalam hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Biar engkau semakin bertambah-tambah Tuhan. Aku semakin berkurang-kurang. Engkau semakin besar. Aku semakin kecil. Supaya nyata pribadi Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Tunas Daud sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tunas itu lemah lembut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, oleh sebab itu, biarlah kiranya kehidupan kita semakin hari semakin lemah lembut dan semakin hari semakin rendah hati. Boleh kita baca itu, Injil Matius 11
ayat 29. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Ajakan juru selamat. ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah kepadaku. Terus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan jiwamu akan mendapat Puji ketenangan. Tuhan. Kehidupan yang telah digarap dan dikerjakan oleh salib Kristus adalah satu kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Puji Tuhan. Satu kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Kita kembali membaca Yesaya pasal yang ke-11 tadi. Kita agak balapan ya. Puji Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan taruk yang akan tumbuh Dan dari taruk pangkalnya yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. akan berbuah. Ini bagian B. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Puji Tuhan. Pada ayat ini kita menemukan pada bagian B ini, Yesaya 11 ayat 1 bagian B, pada ayat ini kita menemukan kata tumbuh dan berbuah. Kata tumbuh dan berbuah. Sebenarnya kata tumbuh dan berbuah adalah sebuah harapan yang diberikan oleh tanah atau ladang yang dibajak tersebut. Tumbuh, mengerti maksud saya? Kata tumbuh dan kata berbuah, sebenarnya kata itu adalah sebuah harapan yang diberikan oleh tanah atau ladang yang telah dibajak itu. Itu harapan yang berasal dari tanah yang dibajak, dari ladang yang sudah digarap dan dikerjakan. Tumbuh dan berbuah. Itu sebuah harapan yang diberikan dari ladang yang sudah digarap itu loh saudaraku. Jangan berharap sesuatu benih yang ditaburkan di ladang yang belum digarap menjadi tumbuh dan berbuah. Jangan berharap. Jadi itu sebabnya saya katakan kata tumbuh dan kata berbuah itu sebuah harapan yang diberikan dari tanah yang sudah digarap loh saudaraku. Ladang yang sudah digarap dan dikerjakan oleh salib Kristus itu loh saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita lemah lembut dan rendah hati, itu kehidupan yang digarap oleh salib itu memberi harapan manakala benih itu ditaburkan di dalam hati ladang Tuhan ini, diberi benih itu ditaburkan, benih firman ditaburkan, mau tidak mau dia akan tumbuh dan berbuah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau beda dengan orang yang tanah yang berbatu-batu, dia benih ditabur tumbuh tapi tidak berakar, sebentar saja. Mengapa sebentar? Apabila ada penganiayaan, ujian karena firman, dia akan murtad. Tapi kalau tanah itu sudah digarap, itulah yang disebut tanah yang lemah lembut dan rendah hati, tanah yang sudah digarap, dikerja, dia memberi sebuah harapan. Tumbuh dan berbuah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi ladang yang telah dibaca, sehingga gambaran dari kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita kata tumbuh tadi dan berbuah adalah sebuah harapan yang diberikan oleh tanah atau ladang yang dibajak sebagai gambaran dari kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Saya juga berharap supaya anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming juga terus mengikutinya supaya kita ini menjadi suatu kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati, tanda kehidupan itu sudah digarap dan dikerjakan dan dia akan memberi. Kalau ladang itu sudah subur, dia akan memberi suatu harapan tumbuh berbuah. Manakala benih ditaburkan, dia akan tumbuh dan berbuah. Mari kita ikuti. Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8, ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 3 sampai 8, loncat ayat 18 sampai ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Terus? Katanya, Ya. adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Pada waktu ia menabur, Ya. sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ayat. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian.
Sebagian jatuh di tanah yang Tanah berbatu-batu, berbatu-batu terus, yang tidak banyak tanahnya. ya, Lalu benih itu pun segera tumbuh Ya. karena tanahnya tipis. terus Tetapi sesudah matahari terbit, sesudah matahari terbit, layulah ia Ya. dan menjadi kering karena tidak berakar. terus Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. tengah semak duri, benih itu firman itu ditaburkan di tengah semak duri, terus Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya Ya. sampai mati. kekhawatiran menghimpit benih firman, terus Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tanah berbuah. yang baik yang sudah digarap dikerjakan oleh salib Kristus, firman iman. Dia menjadi, maka di sini katakan tanah yang baik lalu berbuah, ada terus Ada yang 100 kali lipat, benih itu tumbuh berbuah, ada yang 100 kali lipat buahnya, terus ada yang 60 kali 60 lipat, terus ada yang 30 kali 30 lipat. kali lipat. Loncat ayat 18:23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur Dengarlah itu. arti dari penabur ini, perumpamaan penabur itu, terus Kepada setiap orang yang mendengar Ya. firman tentang kerajaan sorga, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, bukan firman tentang kerajaan di dunia, terus tetapi tidak mengertinya, ya, terus datanglah si jahat datanglah si jahat. dan merampas yang ditaburkan dalam Iya. hati orang itu. Iya, terus Itulah benih yang ditaburkan Iya. di pinggir jalan. ya, hati-hati, jangan sampai mendengar tidak mengerti. Terus Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, terus ialah orang yang mendengar firman itu Ya. dan segera menerimanya dengan gembira. senang sekali. Terus Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar tapi saja. benih atau firman itu tidak bertahan lama, tumbuh sebentar tidak bertahan lama. Mengapa? Terus Apabila datang penindasan Ya. atau penganiayaan karena Ya. firman itu, Ya. orang itu pun segera murtad. ya, tidak berakar sehingga ada ujian, murtad, mundurkan diri. Terlalu banyak persembahan-persembahan. Terus Yang ditaburkan di tengah semak duri Ya. ialah orang yang mendengar firman itu, terus lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu Terus? sehingga tidak berbuah. kekhawatiran, tipu daya, menghimpit firman, benih, terus tidak berbuah. Terus Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah tanah yang sudah digarap dikerjakan oleh salib Kristus, salib firman iman. Terus ialah orang yang mendengar firman itu dan Terus? mengerti, ya, dan karena itu ia berbuah. iya, Ada yang 100 kali lipat, Ya. ada yang 60 kali lipat, ada Ya. yang 30 kali puji lipat. Tuhan. Tulis saja, seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian benih itu A. jatuh di pinggir jalan, B. jatuh di tanah yang berbatu-batu, C. jatuh di tengah semak duri, D. jatuh di tanah yang baik. Demikian ya tadi ya. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohaninya. Benih yang jatuh di pinggir jalan artinya orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi ia tidak sampai mengerti. Mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Nah, kerugiannya adalah si jahat merampas benih firman yang ditaburkan dalam hati orang itu. Si jahat, iblis atau setan, merampas firman yang ada di dalam hati. Puji Tuhan, sehingga orang itu berubah menjadi jahat. Jadi jangan sampai mendengar tidak mengerti. Mendengar harus berusaha sampai mengerti. Atau orang mendengar mengerti tapi mengabaikan begitu saja. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian B. jatuh di tanah yang berbatu-batu. B. jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tumbuh tidak berakar. Ya. Benih yang ditaburkan di di tanah yang berbatu-batu artinya mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira loh ya. Tidak sedikit di antara kita menerima firman dengan gembira. Tetapi sayangnya benih firman itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kerugiannya kalau tidak berakar, kerugiannya tidak kuat terhadap ujian, cobaan-cobaan yang dihadapi, akhirnya murtad. Kalau tumbuh tidak berakar, kerugiannya adalah tidak kuat terhadap ujian, tidak kuat terhadap cobaan, tidak kuat terhadap aniaya karena firman itu sendiri. Sehingga ia murtad, mengundurkan diri. Dapat dipahami saudaraku? Itu tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Puji Tuhan. Kemudian benih yang ditaburkan di tanah semak duri artinya firman Tuhan yang didengar dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Amin saudaraku.
Puji Tuhan. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri artinya firman Tuhan yang didengar itu dihimpit oleh dua perkara. Satu, dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Dua, dihimpit oleh tipu daya kekayaan. Kalau benih sudah terhimpit, dia tumbuh tidak akan berbuah. Dapat dipahami saudaraku. Nah, kerugiannya, benih firman yang ditaburkan tidak tumbuh dan tidak berbuah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, tapi sebelum kita melihat benih yang ditaburkan di tanah yang sudah digarap dikerjakan oleh salib Kristus, firman iman, kita kembali dulu membaca ayat 19. Kita baca dulu ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, Ya. datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun bentuk benih atau firman yang disampaikan itu adalah firman tentang kerajaan sorga. Amin saudaraku. Adapun bentuk benih atau firman yang disampaikan itu adalah firman tentang kerajaan sorga yang merupakan benih atau firman yang benar dan murni. Sebaliknya, apabila seorang hamba Tuhan sibuk membicarakan tentang kerajaan dunia dan kemegahannya, itu merupakan ajaran setan. Sehingga apabila benih itu bertumbuh, maka buah yang dihasilkan adalah penyembahan kepada setan. Sesuai dengan Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Amin saudaraku. Iblis atau setan membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi. Lalu memberitakan kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu selanjutnya Iblis berkata, saya akan memberikan itu semua kepadamu, tetapi dengan syarat engkau harus menyembah aku. Sebetulnya yang ditaburkan adalah benih firman dalam bentuk firman tentang kerajaan surga. Bukan firman tentang kerajaan dunia dan kemegahannya. Kalau itu yang ditaburkan, nanti buah yang dihasilkan arahnya kepada penyembahan kepada setan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sesuai dengan Matius 4 ayat 8 sampai 9 serta Wahyu 13 ayat 11 sampai dengan ayat 18 nanti dibaca di rumah masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, barulah benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah mendengar firman sampai mengerti. Itu tanah yang sudah digarap, dikerjakan oleh salib Kristus, firman iman. Salib Kristus itu adalah firman iman. Amin saudaraku. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah mendengar sampai mengerti. Dampak positifnya, tumbuh dan berbuah 160-30 kali lipat. Tumbuh dan berbuah 160-30 kali lipat. Jadi tepat sekali. Injil Matius pasal 13 ayat 23 sesuai dengan Yesaya pasal 11 ayat 1 bagian B. Puji Tuhan. Jadi sama, ayat itu sama. Jadi Yesaya pasal 11 ayat 1 bagian B ada kita temukan di situ tadi kata tumbuh dan berbuah. Itu merupakan harapan yang diberikan, harapan yang berasal dari ladang yang sudah digarap dan dikerjakan, tanah yang baik dan subur. Dan sesuai dengan Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah mendengar firman sampai mengerti, sehingga ia tumbuh dan berbuah, buahnya ada yang 160-30 kali lipat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berusahalah untuk mengerti firman yang didengar, karena firman yang kita dengar adalah firman tentang kerajaan surga. Dan ini nanti yang memimpin kita sampai kepada penyembahan yang tertinggi. Tetapi kalau berita firman yang disampaikan itu tentang kerajaan dunia dan kemegahannya, arah penyembahannya, buah yang dihasilkan, penyembahan kepada setan. Ayatnya jelas itu. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai 10 dan Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat
18. Nanti dibaca di rumah masing-masing ya. Amin surku, puji Tuhan. Haleluya. Sekarang keterangan 100 kali lipat. Keterangan 100 kali lipat menunjuk suatu, itu menunjuk kawanan domba yang tergembala. Kalau berbicara tentang 100, angka 100 itu berbicara tentang kawanan domba. Amin. Berbicara tentang angka 100, itu berbicara tentang kawanan domba. Puji Tuhan. Yesiel pasal 20 ayat 37. Yesiel pasal 20 ayat 37, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Dari bawah tongkat gembalaku terus. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung Puji kamu. Tuhan. Haleluya. Lewat dari bawah tongkat gembalaku, artinya Yesus adalah gembala agung. Amin. Dan Yesus berkata, lewat dari bawah, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Lewat dari bawah tongkat gembalaku artinya tergembala. Biarlah kita sebagai kawanan domba Allah, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang tergembala. Puji Tuhan. Lewat dari bawah tongkat gembalaku artinya tergembala. Kalau memang kita menjadi kawanan domba Allah, buktikan. Dengan kata lain, harus tergembala. Puji Tuhan. Tidak cukup hanya berkata, aku percaya. Tapi tidak tergembala, rohaninya tidak tergembala. Tidak cukup. Jadi lewat dari bawah tongkat gembala, arti rohaninya tergembala. Karena kita memang adalah kawanan domba Allah, dan hal itu harus kita buktikan. Kemudian, kehidupan yang tergembala masuk dalam bilangan Tuhan. Sama artinya nama terdaftar di surga. Sebab di sini dikatakan, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, artinya tergembala. Kemudian kehidupan yang tergembala, memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Kehidupan yang tergembala masuk dalam bilangan Tuhan. Menghitung kamu berarti masuk dalam bilangan Tuhan. Sama artinya nama terdaftar di surga. Jadi saudara, tidak ada ruginya kalau kita tergembala. Apapun yang kita alami. Satu kerugian yang besar, kalau domba, kalau dia tidak mau tergembala, itu kerugian yang besar. Puji Tuhan. Jadi, untuk supaya nama kita dikenal, menjadi bilangan Tuhan, dihitung menjadi bilangan Tuhan, nama dikenal, terdaftar di surga, ukurannya bukan dari amal soleh, saudara. Bukan dari amal soleh. Bukan dari perbuatan baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku, harus tergembala dengan baik. Karena di dalam penggembalaan itu, terlalu banyak dan sangat banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Berbahagialah kalau saudara memperoleh pengertian ini. Dengan lain kata, nama terdaftar di surga. Tidak ada cara lain supaya nama terdaftar di surga selain tergembala dengan baik. Dan mengikuti aturan-aturan, arahan dari Gembala Agung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba kita melihat 1 Petrus 2. Itu sebabnya bisa terlihat dengan jelas kehidupan yang tergembala dengan kehidupan yang tidak tergembala. Orang yang ada di luar sana pasti beda. 1 Petrus 2. Ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di Ya. dalam tubuhnya di kayu salib, Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa terjual kepada maut terus. hidup untuk kebenaran. Ya, Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. ingat itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang dialami oleh kawanan domba. Karena Yesus adalah anak domba Allah. Amin, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dahulu kamu sesat. Belum mengerti soal tergembala. Belum mengerti soal penggembalaan dan tergembala. Tak mengerti. Dahulu sesat. Nah, itu loh perbedaan antara tergembala dengan tidak tergembala. Kalau tidak tergembala, sama seperti orang di luar sana. Sesat. Walaupun dia menganggap jalannya lurus. Dia menganggap bahwa dia sudah berbuat baik dan suci dan benar. Tetapi di luar, kalau kerohanian tidak tergembala, di luar Tuhan tidak tergembala, sesat. Semua sesat. Perkataannya sesat, pikirannya sesat, perbuatannya sesat. Semua sesat. Dan itu sudah kita rasakan sebelum tergembala. Nah sekarang ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi Tetapi sekarang kamu telah kembali. setelah tergembala, digembalakan oleh gembala agung, lewat dari bawah tongkat gembalaku, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, terus Sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Dan lewat dari bawah kebenaran tongkat jiwamu. gembala, maka kawanan domba itu terpelihara dengan baik. Jiwa terpelihara. Di dalam jiwa itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Hati, pikiran, dan perasaan semua dipelihara. Tidak sesat. Puji Tuhan. Itulah keterangan 100 kali lipat. Dimulai dari ladang yang sudah digarap dan dikerjakan. Memberi suatu harapan, tumbuh, dan berbuah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Kemudian keterangan 60 kali lipat. Dalam pengajaran tabernakel terkena pada tiang pagar halaman. Puji Tuhan, 60 keterangan 60 kali lipat. Dalam pengajaran tabernakel terkena pada tiang pagar halaman, seluruhnya memang berjumlah 60 batang tiang pagar halaman, terhitung dengan 4 tiang pintu gerbang. Coba tampilkan dulu. Nah, ini. Bisa semua melihat? Seluruh tiang pagar halaman ini, seluruhnya adalah 60. Puji Tuhan. Sudah terhitung dengan 4 tiang pintu gerbang. Jadi, angka 1 itu dimulai dari yang pertama itu dimulai dari pribadi Yesus Kristus. Seterusnya, seluruhnya sampai dengan yang terakhir 56. Abraham. Ditambah 4 tiang pintu gerbang, seluruhnya 60 tiang. Puji Tuhan. Nah, inilah buah 60 kali lipat. Amin, saudaraku. Seluruhnya berjumlah 60 batang tiang pagar halaman, terhitung dengan 4 tiang pintu gerbang, dengan perincian sebelah utara 20 tiang, 1, 2, 3, 20. Sebelah utara, selatan, itu 20 tiang. Sebelah barat, 10 tiang, 50. Dan di sebelah timur, tambah 6 tiang, berarti 56. Ditambah 4 tiang pintu gerbang, seluruhnya 60 tiang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sebelah utara perinciannya sebagai berikut. Strip pertama, sebelah utara 20 batang tiang. Sebelah selatan 20 batang tiang. Sebelah barat 10 batang tiang. Sedangkan sebelah timur 6 batang tiang. 6 batang tiang. Dalam kurung sebelah kiri dari tiang pintu gerbang itu ada 3 dan sebelah kanannya juga ada 3. Amin, saudaraku. Seluruhnya 56 tiang, 66 batang tiang pagar halaman. Puji Tuhan, ditambah pintu gerbang 4 tiang, 4 batang tiang pintu gerbang sama dengan 60 batang tiang pagar halaman. Itu totalnya, saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau 4 tiang pintu gerbang itu menunjuk 4 Injil. Yakni Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes. Puji Tuhan. Haleluya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu pintu gerbang yang berbicara tentang percaya. Berbicara tentang percaya. Puji Tuhan. Kita lihat Bapak orang yang percaya. Injil Lukas pasal yang ketiga. Ayat 23 sampai dengan ayat 34. Baca. Seluruhnya ada 60. Ya, baca. Demikian firman Ya. Tuhan. Silsilah Yesus. Terus? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, Ya. ia berumur kira-kira 30 tahun. Berumur 30 tahun terus? Dan menurut anggapan orang, Ya. ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Kita sama-sama menghitungnya. Menurut anggapan orang, ia adalah anak. Terus baca. 1, Anak Eli, 2, anak Matat, 3, anak Lewi, 4, anak Malki, 5, anak Yanai, 6, anak Yusuf, 7, anak Matika, 8, anak Amos, 9, anak Nahum, 10, anak Hesli, 11, anak Nagai, 12, anak Maat, 13, anak Matika, 14, anak Simei, 15, anak Yosek, 16, anak Yoda, 17, anak Yohanan, 18, anak Resa, 19, anak Zerubabel, 20, anak Sealtiel, 21, anak Neri, 22, anak Malki, 23, anak Adi, 24, anak Kosam, 25, anak Elmadam, 26, anak Er, 27, anak Yesua, 28, anak Eliezer, 29, anak Yori, 30, anak Matat, 31, anak Lewi, 32, anak Simeon, 33, anak Yehuda, 34, anak Yusuf, 35, anak Yonam, 36, anak Eliakim, 37, anak Melea, 38, anak Mina, 39, anak Matata, 40, anak Natan, 41, anak Daud, 42, anak Isai, 43, anak Obed, 44, anak Boas, 45, anak Salmon, 46, anak Nahason, 47, anak Aminadab, 48, anak Admin, 49, anak Arni, 50, anak Hesron, 51, anak Peres, 52, anak Yehuda, 53, anak Yakub, 54, anak Ishak, 55, anak Abraham, 56. Orang ini disebut, kenapa sampai kepada Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang percaya. Jadi Yesus sampai kepada Abraham, itu seluruhnya ada 56, ditambah dengan 4 batang tiang pintu gerbang, seluruhnya 60. Kenapa hitungannya dari Yesus sampai Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Yakobus pasal 2 ayat 23, baca. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan jalan demikian, Terus? genaplah nas yang mengatakan, Iya. Lalu percayalah kepada Abraham kepada Allah terus. maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya Ya. sebagai kebenaran. Menjadi kebenaran. Dibenarkan karena dia percaya. Terus? Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Iya. Abraham adalah bapa orang percaya. Sehingga ia dikatakan sahabat Allah. Jadi Abraham dibenarkan karena ia percaya. Dia adalah bapa orang percaya. Sehingga ia disebut sahabat Allah. Siapa sahabat Allah? Itulah kehidupan yang dibenarkan. Mengapa dibenarkan? Karena dia percaya kepada Allah. Tidak bergantung dan tidak percaya kepada harta dan kekayaan. Tidak percaya kepada uang. Dia hanya percaya kepada Allah. Sehingga ia menjadi sahabat Allah. Itulah kehidupan yang dibenarkan. Karena percaya menjadi sahabat Allah. Puji Tuhan, kita harus menjadi sahabat Allah. Seorang sahabat akan menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi tidak ada salahnya kita menaruh percaya kepada Tuhan. Supaya kita dibenarkan sekaligus sahabat Allah. Itu loh ya. Itu berkat 60 tiang loh ya. 60 kali lipat. Puji Tuhan. Jangan diabaikan begitu saja. Nah. Kemudian kita lihat dulu. Kejadian 22 ayat 11. Kita buktikan itu bahwa dia percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada yang lain-lain loh saudara. Itu benar sekali. Baca Kejadian 22 ayat 11 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Ya. Tetapi Ayat 10 boleh baca. sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, Ya. lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Menyembelih Ishak. Menyembelih Ishak. Dia tidak ragu di situ. Dia tidak percaya dengan yang lain. Dia hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Supaya anaknya itu segera dipersembahkan di Gunung Moria. Dia persembahkan langsung anaknya. Anak tunggal, anak satu-satunya.
Itulah hartanya, itulah segalanya. Sebab ia didapati setelah umurnya tua, menopause. Jadi anak satu-satunya, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dikerjakan. Dia lebih percaya kepada perkataan Tuhan daripada perkataan orang lain. Supaya akhirnya dia dibenarkan dan menjadi sahabat Allah. Terus ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit Iya. kepadanya. Iya. Abraham, Abraham, Iya. sahutnya, ya Tuhan. Terima kasih. Disebut sahabat Allah sejak ia menuruti kehendak Allah dan Abraham juga takut akan Allah. Disebut sahabat Allah sejak ia menuruti kehendak Allah loh saudara. Lebih percaya kepada perkataan Tuhan loh saudara. Lebih percaya kepada firman daripada yang ada ini. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Galatia 3 ayat 16. Supaya kita temukan juga antara Yesus dengan Abraham, Abraham dengan Yesus. Galatia 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, sebentar. Baca. Hukum Taurat atau janji. Ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Kepada keturunannya terus? Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ya, bukan dikatakan semua keturunannya. Tetapi janji kepada keturunannya saja. Mengapa demikian? Terus? Seolah-olah dimaksud banyak orang. Banyak orang terus? Tetapi hanya satu orang. Iya. Dan kepada keturunannya yaitu Kristus. Nah, itu hitungan 56 batang tiang pagar halaman. Dari Yesus sampai Abraham. Itulah benih daripada Abraham. Pribadi Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Benih Abraham itu percaya. Sampai Yesus Kristus lahir. Itu 56 batang tiang pagar halaman. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 27 sampai 28. Jadi benih Abraham adalah Kristus ya. Lihatlah benih itu yang disebut orang percaya tidak seluruhnya, tapi hanya orang yang percaya. Ayat 27-28. Karena kamu semua Ya. yang dibaptis dalam Kristus Ya. telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus terus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Terus? Tidak ada hamba atau orang merdeka. Terus? Tidak ada laki-laki atau perempuan. Iya. Karena kamu semua Adalah satu. di dalam Kristus. Nah, itulah benih Abraham. Itulah benih Abraham. Milik Kristus. Sudah menjadi milik Kristus. Sudah menjadi milik Kristus belum? Sudah menjadi milik Kristus belum? Puji Tuhan. Inilah benih Abraham. 56 batang tiang pagar halaman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Itulah dengan singkat saja berbicara soal 60 batang tiang pagar halamannya. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Kemudian tentang 30 kali lipat. Tentang 30 kali lipat. Jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena kepada bait suci, kemah Allah, yakni strip pertama ruangan suci sama dengan 20 hasta, strip yang kedua ruangan maha suci 10 hasta. Ya. Perhatikan ini. Puji Tuhan, tadi bait suci Allah itu dimulai dari ruangan suci sampai ruangan maha suci. Ruangan suci 20 hasta, ruangan maha suci 10 hasta. Itu yang disebut bait suci Allah. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Jadi 20 hasta tambah 10 hasta sama dengan 30 hasta. Sedangkan 30 hasta jelas itu menunjuk 2000 tahun yang ketiga atau Yobel yang ketiga, zaman Allah Roh Kudus, itulah zaman sekarang, ditambah 1000 tahun damai. Itulah kerajaan 1000 tahun damai. Ruangan maha suci. Jadi 20 hasta sama dengan 2000 tahun Yobel yang ketiga atau zaman Allah Roh Kudus sekarang ini ditambah 1000
10 hasta sama dengan 1000 tahun damai. Puji Tuhan. Jadi ruangan suci, perinciannya ruangan suci, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 20 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. Sama dengan 2000 hasta. Amin, saudaraku. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. 20 kali 10 kali 10 sama dengan 2000 hasta. Itulah zaman Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini 2000 hasta, zaman Allah Roh Kudus. Dari Yesus sampai sekarang itu zaman Allah Roh Kudus. Dapat dipahami, saudaraku. Sedangkan ukuran ruangan Maha Suci panjang kali lebar kali tinggi berarti 10, panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. Itulah 4 persegi Yerusalem baru sama dengan 1000 tahun damai. Sama dengan 1000 hasta, kerajaan 1000 tahun damai. Itu. Ini. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 itu sama lebar, panjang, tinggi, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 hasta. Inilah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi 2000 tambah 1000 sama dengan 3000 tahun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah 30 kali lipat. Dimulai dari ruangan suci sampai ruangan Maha Suci. Berarti kesempurnaan dari mempelai itu awalnya adalah kesucian. Tekunlah dalam pengudusan di dalam ruangan suci. Itu loh sarannya. Itulah buah 30 kali lipat. Maka kalau kita kaitkan, coba 3000 itu, orang yang bertobat 3000, Kisah Rasul. Ayat terakhir saja. Kisah Rasul 2 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama terus. Orang-orang yang menerima perkataannya. Orang-orang yang menerima perkataannya terus. Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Ini 3000 jiwa. Inilah orang yang sudah bertobat dan sudah memberi diri dibaptis. Sesudah bertobat dan dibaptis, puji Tuhan, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti terus, dan berdoa. Iya, ayat ini kalau dikaitkan dengan, coba kita lihat dulu tabernakel. Kisah Rasul 2 ayat 42, kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, jelas terkena kepada ruangan suci. Sebab di situ mereka bertekun, yang 3000 itu bertekun dalam hal memecahkan roti, itu tekun dalam pendalaman Alkitab, istilah sekarang. Kemudian tekun dalam persekutuan, tekun dalam berdoa. Tekun dalam persekutuan itu menuju kepada pelita emas, sama dengan ibadah raya minggu. Kemudian tekun dalam berdoa, terkena kepada misbah dupa, itu sama dengan tekun dalam ibadah doa penyembahan. Itu baru 2000. Itulah kegiatan roh yang harus kita kerjakan sekarang ini. Senantiasa berada di tempat pengudusan. Supaya kita boleh mengalami pengudusan. Sampai nanti kelak sempurna. Berada dalam 1000 hasta. Ruangan Maha Suci. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu lihat 1000 hastanya. Ayat 43, 44. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ingat kata bersatu. Yang sudah berada di dalam ruangan suci, mereka tetap bersatu. Terus? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, kepunyaan bersama loh saudaraku ya. Kalau memiliki apapun, usahakan untuk dimiliki bersama loh saudaraku ya. Tidak boleh egois. Tuhan berikan motor, saya semua pakai. Motor pertama Tosa semua pakai. Tuhan kasih motor yang kedua Suprapit, semua pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada dikasih Tuhan rumah kepada kita, semua pakai. Ini loh, bersatu loh ya. Harus tanda bersatu itu harus kita miliki loh, saudara. Ini kehidupan yang sudah di tempat pengudusan loh, saudaraku. Di Tuhan, haleluya. Harus bersatu loh ya. Yang sudah di tempat pengudusan harus bersatu, terus? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terus?
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, Terus lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan Iya. masing-masing. intinya di dalam hal bersatu ada kebersamaan. Kemudian 47 Sambil memuji Allah, ya, dan mereka disukai semua orang. ya, Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang Ya. yang diselamatkan. diselamatkan. Berarti 1000 tahun damai. Amin, saudaraku. Bersatu dan saling merasakan ada kebersamaan sampai nanti betul-betul selamat ruangan maha suci. Puji Tuhan. Asal bertekun di situ. Kita sudah awali dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Tetap bersatu, ada kebersamaan, nanti berada dalam 1000 hasta, kerajaan 1000 tahun damai. Ruangan maha suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua.